Malam 30 September 1965, Jakarta menjadi saksi awal tragedi G30S, sebuah kudeta gagal yang mengubah Indonesia selamanya. Di tengah gelapnya malam, ketegangan menyelimuti ibu kota. Warga Jakarta terjaga, mendengar suara langkah sepatu tentara dan kendaraan militer yang melintas di jalanan. Tidak ada yang tahu pasti apa yang sedang terjadi. Namun rasa takut dan kecemasan menyebar cepat. Radio-radio menyiarkan kabar simpang siur, membuat suasana semakin mencekam. Malam itu, sejarah Indonesia berubah dalam hitungan jam. Dalam satu malam yang penuh kekerasan, 6 jenderal angkatan darat dan 1 letnan tewas secara tragis. Kematian mereka memicu gelombang duka dan kemarahan di seluruh negeri. Keluarga para korban menangis pilu, sementara rakyat Indonesia terkejut dan bertanya-tanya siapa yang bertanggung jawab. Peristiwa ini menjadi pemicu kekacauan besar, di mana ketakutan akan komunisme berubah menjadi aksi balas dendam brutal. Dalam waktu singkat, pembantaian anti-komunis melanda berbagai daerah, menewaskan ratusan ribu orang tak bersalah. Partai Komunis Indonesia langsung dituduh sebagai dalang di balik tragedi ini. Tuduhan tersebut menyulut kemarahan massa dan menandai berakhirnya era Soekarno yang penuh gejolak. Dalam waktu singkat, kekuasaan militer mulai mengambil alih, dan suasana politik berubah drastis. Demonstrasi anti-komunis meletus di mana-mana, menandai babak baru dalam sejarah bangsa. G30S membuka jalan bagi Soeharto, seorang jenderal yang sebelumnya kurang dikenal publik, untuk tampil ke depan dan mengambil alih kendali negara. Dengan langkah tegas, Soeharto memimpin operasi militer dan perlahan-lahan menggeser posisi Soekarno. Dalam waktu singkat, ia menjadi tokoh sentral dalam pemerintahan baru yang didominasi militer. Di balik peristiwa ini, ada 2 tokoh utama, Soeharto dan Letnan Kolonel Untung Syamsuri. Dulu mereka rekan seperjuangan di militer, namun kini menjadi musuh bebuyutan. Kisah perseteruan mereka menjadi simbol perpecahan dan perubahan besar di tubuh TNI dan bangsa Indonesia. Kisah mereka adalah kunci untuk memahami perubahan dramatis Indonesia pas 1965. Peristiwa G30S bukan hanya soal perebutan kekuasaan, tetapi juga tentang trauma, kehilangan, dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Hingga kini, malam itu tetap menjadi bayang-bayang yang membentuk perjalanan bangsa Indonesia. Letnan Kolonel Untung Syamsuri adalah sosok perwira tempur yang sangat dihormati di lingkungan militer Indonesia pada era 1960-an. Ia dikenal sebagai salah satu anggota pasukan elit Cakrabirawa, pengawal utama Presiden Soekarno, yang bertugas menjaga keselamatan kepala negara di tengah situasi politik yang penuh gejolak. Karakternya tegas, disiplin, dan loyal, membuatnya dipercaya untuk mengemban tugas-tugas penting negara. Karier Untung menanjak pesat berkat keterlibatannya dalam operasi besar seperti Trikora, yang bertujuan merebut Irian Barat dari Belanda, serta penumpasan berbagai pemberontakan di Nusantara. Pengalamannya di medan tempur membawanya dekat dengan tokoh-tokoh penting, termasuk Soeharto. Namun, hubungan ini kelak menjadi rumit. Pada malam 30 September 1965, Untung memimpin gerakan yang dikenal sebagai G30S, dengan dalih ingin melindungi Presiden Soekarno dari ancaman kudeta Dewan Jenderal. Ia mengorganisir penculikan para jenderal angkatan darat, sebuah aksi yang mengguncang fondasi militer dan politik Indonesia. Namun, rencana Untung gagal total. Instalasi vital seperti stasiun radio dan markas militer tidak berhasil dikuasai, sementara Soeharto bergerak cepat mengambil alih kendali. Dalam hitungan jam, Untung dan kelompoknya kehilangan momentum. Ia segera dicap sebagai pengkhianat oleh pemerintah dan media. Setelah melarikan diri, Untung akhirnya tertangkap pada tahun 1966.
Ia diadili secara singkat dan dieksekusi, menjadi salah satu korban dari gelombang kekerasan politik yang melanda Indonesia pasca JGBUS. Dari seorang pengawal presiden yang setia, Untung berubah menjadi simbol pengkhianatan dalam narasi resmi Orde Baru. Namanya dicap buruk dalam sejarah, digunakan sebagai contoh betapa bahayanya pengkhianatan terhadap negara. Namun, kisah Untung juga menyoroti betapa tipisnya batas antara loyalitas dan pengkhianatan di masa krisis, ketika pilihan-pilihan sulit harus diambil dalam situasi yang serba tidak pasti. Pada akhirnya, Untung hanyalah satu pion dalam pertarungan kekuasaan yang jauh lebih besar, di mana nasib individu seringkali ditentukan oleh arus sejarah yang tak terelakkan. Soeharto, Komandan Kostrad, tidak menjadi target G30S, sebuah kejanggalan yang masih diperdebatkan. Begitu mendengar kabar penculikan, ia langsung mengambil alih Komando Angkatan Darat. Soeharto menguasai media, membalik narasi G30S bukan urusan internal tentara, tapi upaya kudeta komunis. Dukungan publik dan militer pun berbalik menentang PKI. Dalam hitungan jam, pasukan Soeharto merebut kembali markas G30S dan stasiun radio. Keberhasilan ini mengangkat Soeharto sebagai penyelamat bangsa, citra yang jadi fondasi kekuasaannya. G30S menjadi batu loncatan menuju kekuasaan mutlak. Soeharto keluar dari krisis ini sebagai penguasa baru Indonesia. Soeharto dan Untung dulunya bukan sekadar rekan, tapi mentor dan anak didik di militer. Hubungan mereka terjalin sejak awal karier Untung, ketika Soeharto menjadi sosok panutan yang dihormati banyak prajurit muda. Di lingkungan militer yang keras dan penuh persaingan, keduanya saling percaya dan saling mendukung, membangun fondasi yang kuat dalam persahabatan dan profesionalisme. Mereka bertugas bersama di Divisi Diponegoro, menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Dalam operasi penting seperti Banteng Raiders dan Trikora, mereka bahu-membahu, memperkuat solidaritas di antara para prajurit. Pengalaman tempur bersama ini membentuk karakter dan loyalitas mereka, serta mempererat ikatan yang sudah terjalin sejak lama. Soeharto bahkan merekomendasikan Untung untuk penghargaan militer tertinggi, sebuah bukti kepercayaan dan pengakuan atas dedikasi Untung. Momen ini menjadi simbol betapa eratnya hubungan mereka, di mana Soeharto melihat potensi besar dalam diri Untung sebagai pemimpin masa depan. Namun, kedekatan ini justru membuat konfrontasi mereka di G30S terasa tragis. Dua sahabat yang dulunya sejalan, kini terpecah oleh ambisi, tekanan politik, dan perbedaan ideologi. Hubungan yang dulu harmonis berubah menjadi jurang perpecahan yang dalam. Hubungan mereka menambah lapisan drama pada tragedi politik ini. Bagi banyak orang di sekeliling mereka, perpecahan ini menjadi simbol betapa rumitnya situasi Indonesia saat itu, di mana loyalitas pribadi diuji oleh kepentingan yang lebih besar. Apakah Untung berharap Soeharto akan bersimpati, atau setidaknya memahami motif di balik tindakannya? Atau justru Untung merasa dikhianati oleh mentor yang dulu ia kagumi? Pertanyaan-pertanyaan ini masih menjadi misteri dalam sejarah. Sejarah mereka menunjukkan bahwa J30S bukan sekadar konflik hitam putih. Di balik peristiwa besar, ada kisah manusiawi tentang persahabatan, pengkhianatan, dan pilihan-pilihan sulit yang harus diambil oleh para pelaku sejarah. Di balik kudeta, ada kisah pengkhianatan, kepercayaan, dan pilihan yang memecah bangsa. Hubungan Soeharto dan Untung menjadi cermin betapa rumitnya dinamika kekuasaan dan loyalitas di masa-masa genting sejarah Indonesia. Hanya beberapa minggu sebelum G30S, Untung mengundang Soeharto ke resepsi pernikahan di Kebumen. Soeharto hadir menandakan kedekatan pribadi yang masih terjaga. Foto-foto memperlihatkan mereka akrab, tanpa tanda-tanda konflik besar yang akan datang. Pertemuan ini menjadi momen damai terakhir sebelum segalanya berubah. Sejarawan berbeda pendapat, apakah ini upaya Untung menjaga komunikasi, atau sekadar formalitas. Yang pasti, pertemuan ini adalah prolog tragis menuju perpecahan dan kekerasan. G30S menciptakan jurang ideologi antara Soeharto dan Untung,
dari rekan menjadi musuh bebuyutan. Soeharto menuduh Untung sebagai pengkhianat dan antek komunis, membenarkan pembersihan nasional. Untung mengklaim membela Soekarno dan revolusi, mewakili faksi militer yang pro-Nasakom. Sementara Soeharto mengedepankan stabilitas dan anti-komunisme, menyingkirkan lawan politik. Dua visi Indonesia bertabrakan, revolusi radikal versus tatanan militer anti-komunis. Sejarah pribadi mereka tenggelam dalam pertarungan ideologi yang membelah bangsa. J30S mengubah keduanya menjadi simbol dua masa depan Indonesia yang tak bisa bersatu. Setelah G30S, Soeharto perlahan menyingkirkan Soekarno, memanfaatkan ketakutan dan kekacauan. Soekarno menolak mengecam PKI, membuatnya tampak lemah di mata publik dan militer. Titik balik terjadi saat Soekarno menandatangani Super Semar, memberi Soeharto kekuasaan penuh. Soeharto segera membubarkan PKI dan membersihkan pemerintahan dari unsur kiri. Dalam setahun, Soeharto diangkat sebagai pejabat presiden, lalu presiden kedua Indonesia. Soekarno dipinggirkan hingga wafat dalam tahanan rumah. Lahirnya Orde Baru menandai berakhirnya era lama dan dimulainya kekuasaan militer. Semua bermula dari malam berdarah G30S. Di bawah Orde Baru, Soeharto merombak politik dan ekonomi Indonesia. Sistem multipartai diganti dengan dominasi Golkar dan depolitisasi massal. Militer diberi peran ganda, politik dan sipil memastikan kontrol penuh. Ekonomi dibuka untuk investasi asing, dipandu teknokrat, menghasilkan pertumbuhan pesat. Namun kemajuan ini dibayar mahal, represi, pembungkaman dan trauma anti-komunis yang membekas. Narasi resmi G30S diajarkan di sekolah, membenarkan represi dan kekuasaan Soeharto. Di balik stabilitas dan pembangunan, tumbuh korupsi dan pelanggaran HAM. Warisan Orde Baru, kemajuan ekonomi, tapi juga luka sosial yang belum sembuh. Selama Orde Baru, narasi tunggal G30S dipaksakan, PKI dalang, tentara penyelamat. Film, buku, dan pelajaran sekolah menanamkan versi ini dalam benak generasi. Namun kontranarasi tetap hidup, dari Cornell Paper hingga teori keterlibatan militer sendiri. Ada yang menuding Soeharto tahu lebih banyak, atau bahkan membiarkan G30S terjadi demi kekuasaan. Setelah reformasi, narasi resmi mulai dipertanyakan, penyintas mulai bersuara. G30S tetap jadi luka sejarah, hias dengan kebenaran yang masih diperdebatkan. Perebutan makna S adalah cermin bangsa yang terus mencari jati diri.